Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, pagi ini kita belajar tematik lagi, yaitu tema 6, subtema 2. Untuk pagi ini kita memasuki pembelajaran yang keempat. Anak-anak, sebuah informasi itu dapat ditemukan melalui berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Sebuah informasi tersaji dalam teks eksplanasi yang terdapat di berbagai media cetak seperti koran atau surat kabar ya. Kemudian sebuah informasi itu tersusun dari pikiran pokok. Pikiran pokok itu merupakan ide atau gagasan utama dari sebuah paragraf. Nah, ini dijelaskan berkali-kali ya, ini Bapak hanya mengingatkan ya. Pikiran pokok itu dapat ditemukan di awal, tengah, atau akhir paragraf. Berikut langkah-langkah menemukan pikiran pokok. Yang pertama adalah membaca keseluruhan bacaan secara seksama. Kemudian yang kedua, menemukan kalimat utama dengan memahami isi teks. Kemudian setelah itu baru menemukan ide pokok pada kalimat utama. Anak-anak, ya, untuk itu mari kita belajar untuk menemukan ide pokok. Nanti setelah menemukan ide pokok bisa membuat pertanyaan dan sekaligus jawabannya dari ide pokok tersebut ya. Ini bacaan ini ada di buku siswa pada pembelajaran yang keempat ini. Anak-anak, mari kita baca bersama ya. Kehidupan nelayan Indonesia. Perhatikan gambar di atas. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Anak-anak, nanti untuk paragraf berikutnya silahkan dibaca sendiri di buku siswa ya. Kemudian anak-anak, pada bacaan tersebut ya, di setiap paragrafnya silahkan temukan ide pokoknya, kemudian buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sesuai. Apa kata tanya yang digunakan? Bisa apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Pilih salah satunya. Anak-anak, sekarang kita coba latihan untuk menemukan ide pokoknya dulu, kemudian nanti membuat kalimat tanya dengan kata tanya tersebut. Pada paragraf pertama ini, coba mana ide pokoknya anak-anak? Ya, ide pokoknya ini ada di awal paragraf, yaitu para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Berarti ini ya, ide pokoknya ini. Nelayan dan pedagang bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. Setelah kita menemukan ide pokoknya ini, bisakah anak-anak membuat pertanyaan? Karena ini ada nelayan dan para pedagang bertemu, kita bisa menanyakan ya, yaitu untuk menanyakan orang, yaitu nelayan dan pedagang ikan. Apa kata tanya untuk menanyakan orang, anak-anak? Masih ingat? Siapa? Maka kita dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya siapa. Oke, siapa saja yang bertemu di pelelangan ikan? Siapa anak-anak tadi? Yaitu para nelayan dan para pedagang. Itu hanya sekedar contoh di paragraf yang pertama. Nanti anak-anak bisa latihan sendiri untuk paragraf-paragraf berikutnya. Anak-anak, kemudian selanjutnya juga ada sebuah bacaan tentang kegiatan pelelangan ikan. Nanti anak-anak bisa membacanya sendiri ya, tempat pelelangan ikan, atau bisa disingkat dengan TPI. Anak-anak, di sini Bapak hanya menegaskan ya bahwa manfaat pembuatan tempat pelelangan ikan yang pertama adalah memperlancar pelaksanaan pelelangan hasil tangkapan laut. Kemudian yang kedua, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan beserta keluarganya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian
tujuan, yaitu tujuan pembuatan tempat pelelangan ikan. Yang pertama adalah mengusahakan stabilitas harga ikan, kemudian yang kedua menyortir, mencuci, menimbang ikan sebelum dilelang. Kemudian yang ketiga mengepak ikan sebelum dikirim ke daerah pemasaran. Itu tadi manfaat dan tujuan pembuatan tempat pelelangan ikan. Kemudian anak-anak, dari kegiatan pelelangan ikan dapat ditemukan ya hak dan kewajiban dari orang-orang yang berperan dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut. Yang pertama, nelayan anak-anak. Apa peran hak dan kewajibannya? Nelayan itu berperan menangkap ikan di laut. Kemudian haknya adalah boleh mengambil sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhan hidup, kemudian memanfaatkan sumber daya laut sebaik mungkin. Kemudian kewajiban nelayan adalah menjual hasil laut kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian kewajiban selanjutnya menjaga kelestarian ekosistem laut. Kemudian kewajiban berikutnya memenuhi peraturan yang dibuat pemerintah tentang kelautan. Sekarang pembeli, apa peran hak dan kewajibannya? Pembeli mempunyai peran membayar sesuai harga yang disepakati. Haknya adalah menerima sejumlah barang yang dibeli pada waktu pembelian. Kemudian kewajibannya adalah membayar harga pembelian pada waktu serta tempat yang telah ditetapkan. Kemudian dalam pelelangan ikan itu ada penjual ya. Penjual berperan untuk menjual barang dagangan ke pembeli. Kemudian haknya adalah menerima sejumlah pembayaran atas barang yang dijualnya. Kemudian kewajibannya adalah menyerahkan barang dagangan sesuai jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Kemudian menjamin keadaan atau kualitas barang dalam kondisi baik. Kemudian di pelelangan ikan juga ada seorang yang bergeser dalam bidang jasa ya, yaitu sopir. Sopir itu mempunyai peran hak dan kewajiban. Sekarang perannya adalah mengantarkan barang ke tempat tujuan. Haknya mendapatkan uang dan jasa dari mengantarkan barang. Kemudian kewajibannya adalah mengantarkan barang sesuai dengan tujuannya. Demikian video singkat pembelajaran pada pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.